recording. Mangga, silakan Pak Rahmat. Terima kasih banyak. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari terakhir ya. Jadi semoga bisa maksimal. Sebelum dimulai bimbingan kali ini, kita awali biasa dengan berdoa. Mengawali bimbingan pagi ini, berdoa dipersilakan. Doa selesai? Oke. Baik, sebentar. Oke, baik, saya akan share screen. Ya, sudah terlihat ya. Kemarin kita sudah sampai ke menentukan bilangan oksidasi. Ya, ada dua cara. Jadi untuk senyawa tertentu itu caranya mudah ya, tinggal ngafalin. Oksigen itu umumnya -2, hidrogen itu umumnya +1 gitu ya. Jadi tinggal -2 H+1 gitu. Jadi nanti kalau ada muatannya maka totalnya adalah muatannya itu. Kalau tidak ada muatannya maka totalnya adalah 0. Oke. Nah, sekarang kita coba sedikit latihan dulu mungkin. Nah, kita langsung ya. Kita langsung ke contoh soal untuk reaksi, penyetaraan reaksi. Nah, saya minta dulu ke kalian. Ini kemarin sudah dibagi, jadi harapannya bisa sudah bisa menentukan bloknya. Misalnya untuk yang G ya. Misalnya kita coba untuk yang G. Yang G CR2 O7 2- menjadi CR3+. Nah, oke. Oke, nah, berapa blok untuk CR yang berada di sebelah kiri? Berapa CR untuk yang di kanan? Oke, nah silakan. Silakan, salah satu. Silakan. Bentar, nih. Saya belum ngirim sesuatu. Oke, ada yang mau mencoba? Ada siapa ini? Hisham mungkin? Atau yang lain? Pakai yang kemarin, salah tidak masalah. Ya. Kalau CR3+ tapi tidak ada tidak ada unsur lain di sini, berarti biloxnya dia adalah +3. Ini. Kemudian kalau untuk yang ini pakai cara yang biasa, O-2
min 2 kali 7, min 14. Nah, ini muatannya kan 2 min. Berarti totalnya harus min 2. Berapa ditambah min 14 sama dengan min 2? Berarti plus 12. Ya. Plus 12 untuk 2. Plus 12 dibagi 2 jadi plus 6. Nah, jadi di sini terjadi penurunan, jangan oksidasi, yaitu dari plus 6, sini ya, ke plus 3. Nah, penurunan namanya berarti reduksi. Nah, untuk menyetarakan reaksi redoks, di sini harus ditambahkan H plus sama H2O intinya ya. Nah, itu. Jadi, langkah yang pertama adalah samakan jumlah atomnya. Samakan jumlah atomnya. Jumlah atom yang mengalami perubahan Filox. Itu, jumlah atom yang Filoxnya berubah ya. Nah, yang Filoxnya berubah di sini kan Cr. Nah, Cr-nya di sini jumlahnya kebetulan berbeda. CR di sebelah kiri itu 2, di sebelah kanan kan 1. Jadi yang kanan harus dikalikan 2. Nah, gitu. Jadi kita tulis CR2O7 2 min menjadi CR3 plus. Nah, di kanan berarti kita kalikan 2 koefisiennya gitu. Gitu. Nah, setelah sama, kemudian kita tambahkan H2O ya. Oke, langkah kedua adalah ada 2. Yang pertama, pada suasana asam, yang kurang oksigen, yang kurang O, itu ditambah H2O, yang ruas yang lain ditambah H+. Nah, ini. Nanti pada suasana basa, yang lebih O itu ditambah H2O, yang lain itu ditambah OH-. Nah, intinya kalau asam itu H+, kalau basa itu OH-. Nah, kalau tidak ada suasananya, anggaplah asam. Ini. Oke, kita tulis dulu CR2O7 2 min menjadi 2 CR13. Nah, kita hitung O. Nah, di sebelah kiri ini oksigennya kan 7 ya. Nih, dari sini ada 7 oksigen. Yang ini 7O. Di sebelah kanan tidak ada O. Nah, ini kita anggap suasananya asam. Sehingga yang ditambah H2O adalah yang kurang. Nah, kurangnya kurang berapa? Kurangnya kan kurang 7. Berarti di sebelah kanan ditambah 7 H2O ini. Yang lain itu maksudnya ruas yang sebelahnya itu ditambah H plus sebanyak hanya ini berarti 7 kali 2, 14. Itu ya. Saya ulangi. Jadi pertama ini yang biru belum ada. Kita hitung oksigen di kiri jumlahnya 7, oksigen di kanan jumlahnya nggak ada. Nah, maka yang di kanan yang kurang kita tambah H2O sebanyak oksigennya. Oksigennya kurangnya 7 ya. Ditambah 7 H2O, yang lain ditambah 7 kali 2, 14 ya. Yang lain tambah H plus sebanyak hanya 14. Kemudian langkah terakhir atau langkah ketiga adalah di mana? Di sini ya. Tambahkan elektron. Untuk menyeimbangkan muatannya. Nah, kita hitung muatannya di sebelah kiri dulu. Nah, ini ada plus 1 nih, plus 1 kali 14. Jadi ini totalnya plus 14. Ini min 2, koefisiennya 1, min 2 kali 1, min 2. Nah, jadi total muatan di sebelah kiri adalah plus 12. Kemudian total di kanan, ini plus 6. Ini nggak ada muatannya yang 0 ya, 0. Jadi totalnya plus 6. Nah, elektron itu muatannya minus 1. Sehingga dari
12 sama 16 yang ditambah elektron itu yang biloxnya tinggi, karena elektron akan menurunkan biloxnya, sehingga ditambahkannya ada di sebelah kiri. Sebanyak berapa supaya sama dengan 6, atau istilahnya 12 kurangi berapa supaya 6 gitu. Berarti kan kurangi 6. Nah, berarti di sini elektronnya adalah 6 plus 6 elektron. 6 elektron ini muatannya min 6. Min 1 kali 6 ya. Jadi totalnya dia plus 6, jadi sama. Nah, jadi ini setengah reaksi setara dari reaksi nomor yang G itu adalah seperti ini. 14 H plus C2O min plus 6 elektron menjadi 2 C3 plus 7 H2O. Nah, sebagai catatan, ini kan tadi reduksi ya. Kalau reduksi pasti elektronnya di kiri, karena menangkap elektron. Gitu. Jadi nanti kalau itu reduksi kok elektronnya di kanan, berarti ada kekeliruan. Oke, kita coba cari yang lain. Oke. Misalnya yang mana? Yang E ya, misalkan yang E boleh. NO3- menjadi NO2. Ini langkah pertama cari beloknya. Min 2 kali 2 min 4 supaya 0 berarti plus 4, berarti beloknya plus 4. Kemudian yang NO3 min 2 kali 3 min 6 supaya min 1 berarti plus 5. Nah, ini reduksi juga ya. Ini mengalami reduksi juga. Tuh. Oke, berarti pakai cara yang tadi di tengah sini ya. NO3 min menjadi NO2. Nah, ini jumlah N-nya sama-sama sudah 1. Berarti langkah yang 1 udah. Kemudian hitung oksigen. Di kiri itu 3, di kanan 2. Nah, berarti yang kurang itu yang kanan. Kurang berapa? Kurangnya kan 1. Nah, berarti H2O-nya 1 aja. Oke. Terus di sebelah kiri ditambahkan H plus sebanyak hanya 2 kali 1 ya. Di 2H plus. Ini H plus, terus habis itu dihitung muatannya. Ini plus 2, ini min 1, ini 0, 0. Berarti totalnya ini adalah plus 1 ya. Plus 1. Yang ini totalnya adalah 0. Jadi elektronnya di mana? Elektronnya di kiri sebanyak 1. Supaya 0 soalnya. 1 elektron. Ya, kira-kira gini. Sebenarnya ada cara yang lain ya. Namanya, kalau yang ini namanya metode setengah reaksi. Jadi dalam penyetaraan itu ada 2 metode sebenarnya. Ada setengah reaksi ya. Itu ada Bilox. Nanti kita coba. Kita ke soal dulu. Larutan kalium permanganat direaksikan dengan kalium oksalat dalam suasana basa. Nah, ini suasananya basa ya. Menghasilkan mangan oksida dan karbon dioksida, maka koefisien kalium permanganat dan kalium oksalat setelah reaksi adalah oke. Kalium permanganat itu kita tulis dulu yang ada di soal. KMNO4 ini direaksikan dengan kalium oksalat, jadi K2C2O4. Nah, jadi kalian harus hafal nama-nama ya. Sulfat, SO4 2 min, nitrat, NO3 min, karbonat misalnya CO3 2 min, gitu. Dan seterusnya menjadi MnO2 dan CO2. Nah, ini. Jadi ini bisa kita tuliskan menjadi setengah reaksi, yaitu MnO4 min nanti menjadi MnO2 ini. Sedangkan yang C2O4 2 min akan menjadi CO2. Nah, ini. Ya, kita coba setarakan setengah-setengah reaksinya. Yang pertama, kita cari bilognya. Min 2 kali 4, min 8, supaya min 1 berarti plus 7.
Ya nanti kalian bisa langsung ya, secara cepat. Plus 4 gini, min 2 plus 4, min 2 plus 3. Nah, jadi nanti harapannya nyari velox itu udah sangat lancar gitu ya. Jadi dilihat aja itu udah tahu gitu. Atau sama kayak orang baca itu. Kalau kalian baca kan udah nggak perlu dieja lagi kan ya. Langsung gitu kan. Nah ini sama. Nanti kalau udah sering lama-lama bisa gitu. Oke, jadi yang untuk yang atas nih berarti reduksi ya, plus 7 dari plus 4, yang bawah ini oksidasi, plus 3 jadi plus 4. Yang kurang O berarti sebelah kanan, kurang berapa, kurang 2. Yang kiri ditambah H plus sebanyak 2 kali 2, 4. Saya tambah di mana ya? Di sini aja, 4 H plus. Ini, 4 H plus, terus kemudian kita hitung muatannya. Muatannya ini plus 4 dan min 1 ya. Yang ini 0, 0. Berarti plus 3. Plus 3. Berarti ini 3 elektron. Oke, kemudian yang bawah, ini J-nya 2, samakan dulu. Ini J-nya 1 ya, kalikan 2. Kalikan 2. Oh, ini kebetulan oksigennya udah sama, setelah dikali 2 jadi 4 sama 4 ya. Berarti tinggal nambah elektron, ini min 2, ini 0. Berarti di elektronnya di kanan sebanyak 2 elektron. Nah, setelah dua-duanya setara, kita fokus ke elektronnya, ini 3, ini 2 kan ya. Cari KPK-nya. 3 sama 2 ketemu di angka berapa? Atau KPK-nya berapa? KPK-nya kan 6. Berarti yang 3 dikali 2, yang 2 dikali 3. Gitu. Nah, jadi dikalikan 2 semua, jadi nanti 2 kali 4. 2 kali MnO42 min 2 kali 3, 2, 2 kali 2 gitu. Jadi ini gantinya 4. Ini kalikan 3 semua. 3, ini juga kali 3, ini kalikan 3. Nah, gitu. Supaya bagus, mungkin kalian ditulis ulang ya, biar lebih jelas gitu. Ini saya langsung. Oke, berarti ini elektronnya setelah sama dicoret ini. Yang lain kalau ada yang bisa dicoret boleh, tapi ini kebetulan tidak ada. Ya tidak ada yang bisa dicoret, jadi kita tambahkan yang kiri dengan yang kiri, yang kanan ya yang kanan. Jadi 2 kali 4, 8 ya. Jadi di sini 8H plus 2 MnO42 min plus 3 C2O42 min menjadi 2 MnO2 plus yang ini dulu 6 CO2 plus 4 H2O. Ini jadinya. Nah, pertanyaannya adalah maka koefisien kalium permanganat. Jadi kalian bisa fokus ke permanganatnya, berarti ke MnO42 minnya. MnO4 min, sorry ya. Ini MnO4 min. Kalium permanganat. Kalau yang MnO42 min itu namanya kalium manganat ya. Nggak ada pernya. Ya, kalau permanganat itu MnO4 min. Dan kalium oksalat, berarti manganatnya adalah 2, oksalatnya adalah 3. Jadi jawabannya 2 dan 3. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Ya. Yang Mn itu di atasnya kenapa plus 7 ya? 7 itu dari Dari sini, dari min 2 kali 4 kan min 8. Saya tulis ya. Min 8, ini kan min. Min 8 supaya min 1. Saya tulis lagi aja di sini. MnO4 min. O min 2. Min 2 kali 4, min 8. Nah ini kan min kan. Berarti totalnya harus min 1 gitu. Sehingga berapa min 8 itu sama dengan min 1 gitu kan. Berarti plus 7 kan. Plus 7 bagi 1. Karena M-nya kan 1 ya. Berarti ini plus 7. Baik Pak, terima kasih. Jelas ya? Cukup jelas ya?
Oke, yang lain kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, sebentar. Oke, ya kira-kira kayak gitu. Tapi mungkin nanti untuk soal yang apa? Nanti untuk soal yang lebih kompleks itu biasanya ada stoikiometrinya. Bentar. Oh, sini nggak ada. Ya, nanti untuk soal yang lebih kompleks ini ada stoikiometrinya. Ada stoikiometrinya itu kayak misalnya jika misalkan 100 ml KMN4- sekian M dilarutkan dengan sekian M, maka berapa kayak gitu. Jadi ada molaritas sama apa volumenya gitu untuk stoikiometrinya. Gitu. Begitu sih kira-kira. Oke, kita lanjut dulu mungkin ya, nanti kita bisa latihan lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang tadi penyetaraan redox. Nah, itu soalnya masih sangat sederhana ya. Nanti harus bisa dieksplor sendiri. Oke. Saya lanjutkan dulu untuk sel volta. Ya, untuk sel volta ini, sel volta adalah, jadi banyak teori ya ini intinya. Sel volta adalah suatu susunan perangkat seperti ini, di mana pada prinsipnya adalah mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari tentunya kalian udah sering kayak baterai itu, baterai aki misalnya, aki gitu, itu mengubah reaksi kimia menjadi listrik. Nah, bagaimana prinsipnya dan apa-apa saja yang harus ada dalam sel volta itu? Nah, kita secara sederhana intinya bagiannya seperti ini. Jadi yang pertama ada larutan, ada elektrolitnya itu. Larutannya ada dua, ya, kanan dan kiri. Gitu. Kemudian ada elektroda. Di sini elektrodanya adalah seng, Zn ya. Nah, ketika elektrodanya Zn, maka larutannya di sini harus ada Zn2+-nya. Harus ada ionnya si elektrodanya ini. Di sini kebetulan ZnNO3 ya. Di sini larutannya adalah ZnNO3 2 gitu. Atau Zn12. Apakah boleh larutan yang lain? Boleh. Yang penting ada Zn-nya. Misalkan ZnCl2 gitu. Ini boleh juga. Yang penting ada Zn2+-nya. Kemarin kita di pertemuan sebelumnya udah dibahas. Kalau ZnCl2 aki di larutan itu tidak ada ZnCl2-nya. Tapi adanya adalah Zn2+ dan 2Cl- gitu ya. Jadi yang poin pentingnya adalah ini. Pasangannya ini bebas, yang penting tidak mengendap atau berada dalam bentuk larutan. Tuh. Itu kemudian di sebelah kanan juga sama. Di sini pakai elektrodanya adalah Cu atau tembaga. Nah, maka di larutannya itu harus Cu2+. Cu2+ itu berarti bisa Cu, di sini CuNO32 yang dipakai. Boleh juga CuCl2 misalnya, atau CuC2O42. Oh, CuC2O4 aja satu ya, karena ini 2+. Ini juga boleh. Yang penting Cu2+. Yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah jembatan garam. Nah, ini namanya jembatan garam. Jembatan garam itu adalah suatu pipa U kayak gini. Pipa yang bentuknya U, di mana isinya adalah jelly atau agar-agar. Ya, jembatan garam. Isinya adalah agar-agar. Agar-agar tahu ya, yang biasa dimakan itu, yang mereknya Lawet gitu ya, atau Nutrijel gitu ya, agar-agar. Tapi pembuatannya agar-agarnya yang tawar, jangan yang ada rasanya kayak stroberi gitu. Jadi yang tawar, dikasih air panas kan biasa gitu. Nah, nanti ditambahkan garam gitu.
garamnya NaNO3 di sini yang dipakai, NaNO3. Tapi tidak harus NaNO3, bisa NaI, kadang bisa Ki, kayak gitu, bermacam-macam. Ya. Jadi dicampur garam ini, kemudian diaduk, kemudian setelah ketika masih panas itu dimasukkan ke pipa U ini, dimasukkan sampai penuh, gitu. Nah kemudian didiamkan. Nah ini kan di sini dingin ya, jadi dingin terus tapi dingin jadi ada agar-agar yang berbentuk pipa U. Gitu. Ini dari kaca, dari gelas. Gitu. Kayak gitu. Nah nanti tinggal dicelupin kayak gini, terus kemudian setelah jadi voltmeternya dipasang di kedua elektroda. Nah ini dari perangkatnya. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Nah alangkah baiknya kalian hafal mana direct volta. Ya, kalian alangkah baiknya hafal direct volta. Direct volta ini akan sangat membantu sekali ketika kalian ada dua elektroda, mana yang jadi oksidasi, mana yang jadi reduksi. Kan ini kan Zn sama Cu ya. Nah ini mana yang oksidasi, mana yang reduksi gitu. Itu sesuai dengan direct volta. Nah, harapannya kalian hafal ya, ini sehafal saya. A Mg Al ya Cu Hg Hg PtAu. Nah, ini yang sehafal saya. Mungkin di sela-sela ini ada yang terlewat ya. Di sela-sela ini ada logam-logam lain gitu. Nah, dari direct volta ini semakin ke kanan maka akan mudah mengalami reduksi. Jadi mudah reduksi. Semakin ke kiri akan mudah mengalami oksidasi. Mudah oksidasi. Jadi, nah, tadi yang dipasangkan adalah Cu dengan Zn. Kita cari Cu. Cu ternyata ada di sini. Ini Cu sama Zn. Zn itu ada di sini. Nah, jelas berarti yang kiri ini akan mengalami oksidasi. Yang kanan akan mengalami reduksi. Nah, jadi kita bisa tulis reaksinya, ini udah ditulis ya di bawah. Kita bisa tulis Zn akan mengalami oksidasi. Ya, ini mengalami oksidasi. Sedangkan Cu akan mengalami reduksi. Nah, gitu. Berarti kita bisa tulis Zn oksidasi reaksinya adalah seperti ini udah ditulis. Zn menjadi Zn2 plus 2E. Artinya apa? Zn ini yang elektroda ini padat ya, itu solid tuh fasenya. Sedangkan ini larutan. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, Zn padat elektrodanya ini lama-lama akan kayak keropos gitu. Kayak keropos atau terkikis ya. Terkikis menjadi larutan. Nah, sehingga Z muatan positif ini lama-lama bertambah terus karena Zn2 plusnya banyak. Gitu. Nah, kemudian dia melepaskan dua elektron. Dua elektronnya ini dialirkan ke sini. Dua elektron ini dialirkan melewati voltmeter sehingga terjadi arus elektron. Ya. Arus elektron bahasa Inggrisnya adalah electricity atau yang kita kenal dengan listrik. Jadi listrik itu adalah elektron-elektron yang melewati suatu medium atau misalnya di sini kawat atau apa gitu. Sehingga di sini muncul nih angkanya adalah 1,10 ini, 1,10 volt. Nah, jadi tegangan yang terjadi adalah atau beda potensial ya, atau kalau di fisika ada namanya EMF ya, electromotive force. Itu adalah 1,1 volt. Nah, elektron yang dikirimkan ke katoda ini akan dipakai oleh Cu2+ ya ini. Ini reaksinya. Jadi ini adalah elektron yang sama ya. Elektron ini dan elektron itu adalah hal yang sama. Itu yang ditransfer dari anoda ke katoda. Nah, kemudian ditangkap oleh Cu2+ menjadi Cu. Nah, di sini sebaliknya. Jadi Cu yang padat ini lama-lama menjadi bertambah dan menjadi tebal gitu, menebal ya.
menjadi lebih tebal di sini. Sedangkan untuk Cu2+ ya lama-lama berkurang. Nah, Cu2+ kan tadi sama NO3- ya. Jadi di larutan ini NO3-nya tetap, tapi Cu2+-nya berkurang terus. Sehingga muatan di larutan ini negatif. Karena kebanyakan NO3-. Sebaliknya tadi di Zn itu Zn2+-nya nambah terus, tapi NO3-nya tetap. Gitu ya. Sehingga muatannya positif. Nah, untuk menyeimbangkan itu, inilah peran jembatan garam. Jadi kelebihan muatan positif di oksidasi di elektroda Zn ini akan diserap oleh NO3- yang ada di jembatan garam. Nah, ini ada tanda panahnya ya. Nah, ini masuk ke nih. Zn12-nya masuk ke atas. Jadi nanti nempel-nempel di sini nih. Ini untuk menyeimbangkan muatan. Sebaliknya di elektroda Cu yang diambil adalah NO3-. Karena kelebihan NO3-. Siapa yang mengambil? Yang mengambil adalah Na+ ya. Dari jembatan garam itu. Jadi nanti nempel di sini. Nah, makanya ketika kalian percobaan sel volta ini, jadi jembatan garamnya nanti dicuci dulu biasanya. Jadi di ujung-ujungnya ini karena banyak menyerap ion. Jadi harus dicuci dulu dalam air mengalir. Itu ceritanya. Ya, nah ini adalah prinsipnya. Ini nanti dalam sel volta itu pertanyaan yang sering ditanyakan ya, pertanyaan dasar. Pertanyaannya yang pertama itu berapa nilai potensial sel. Itu potensial selnya berapa? Atau E0 sel ya. E0 selnya berapa gitu. Yang kedua reaksi sel. Yang ketiga notasi sel. Yang keempat adalah mencari E-sel. E-sel itu potensial sel. Jadi kalau ada tandanya 0 di sini ini artinya standar. Standar itu berarti ada 3. Yang pertama suhunya itu 25. Jadi suhu kamar gitu ya. Tekanannya 1 atm. Dan konsentrasi ion-ion yang ada di situ, konsentrasi ion-ion itu dianggap 1 molar. Nah, E-sel itu ketika suhunya tidak 25 dan konsentrasinya biasanya tekanannya tetap 1 atm. Jadi E-sel ini artinya tidak standar. Kalau tidak standar ini ngitungnya namanya pakai persamaan Nernst. Gitu sih. Kadang-kadang ditanya endapan, jumlah endapan gitu. Jadi saya tulis di sini kadang-kadang stoikiometri. Ya, jadi hampir semua konsep itu di sini nih ada dan dipakai. Gitu. Jadi di kimia makanya kalau saran saya kalian harus banyak bisa di bab-bab yang lain tuh juga harus bisa. Jadi maksudnya jangan hanya menguasai di redox, tapi mungkin kimia organik itu semua karena semuanya saling berhubungan. Ya ini contoh yang paling mudah, yang masih mudah. Hitunglah berapa nilai potensial sel NO sel ya standar untuk reaksi berikut jika diketahui. Nah, biasanya ini kesepakatan internasional ya. Penyajian setengah reaksi reduksi atau oksidasi itu selalu disajikan dalam reduksi. Disajikan dalam reduksi. Jadi ini elektronnya di kiri. Pasti dalam bentuk reduksi. Nah, dalam bentuk reduksi, maka kalau kita kaitkan dengan deret volta tadi, E0-nya itu, kalau E0-nya ya, batasnya ini H. H itu tengah-tengah. Jadi E0-nya itu 0,0 volt. Semakin ke kanan itu semakin positif, semakin ke kiri itu semakin negatif. Nah, ini kalau kita kaitkan harga setengah reaksi reduksi dari ini dengan deret volta.
Makin ke kiri, makin negatif. Nah, untuk reaksi ini, mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi itu adalah yang rendah itu akan mengalami oksidasi. Jadi kata kuncinya adalah E0 yang rendah, E0 yang rendah akan mengalami oksidasi ya. Oksidasi. Nah, jadi dari dua reaksi ini kan E0-nya yang pertama kan plus 1,5 volt. Ini. Nah, ini min 0,76 volt. Ini kan min ya. Berarti yang rendah kan min 0,76. Berarti ini yang oksidasi. Supaya jadi oksidasi, maka reaksinya harus dibalik. Jadi Zn-nya ini nanti berada di kiri, yang ini berada di kanan dibalik. Kita tulis lagi, yang oksidasi dulu dibalik, berarti jadinya Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Begini. E0-nya berarti karena udah dibalik jadi plus. E0-nya di sini menjadi plus 0,76. Yang satunya tetap reduksi aja, jadi yang dibalik itu salah satu aja. Kalau dibalik dua-duanya, ya dua-duanya malah jadi oksidasi semua. Jadi harus redoks ya, satu reduksi, satu oksidasi. Yang ini kita tulis sesuai, tidak ada yang dirubah. Plus 3 elektron menjadi AU. Kayak gini, E0-nya adalah plus 1,50 volt. Nah, ini jadinya. Nah, di sini elektronnya kita lihat belum sama ya. Belum sama, jadi kita samakan dulu 3 sama 2. Seperti tadi, berarti dikalikan 3 yang atas. Kalikan 3, yang bawah dikalikan 2. Nah, tapi ini ada catatannya. Kalau di delta H atau entalpi, yang kanan ini deltanya ikut dikali ya. Kalau di redoks ini nggak ikut dikali. Jadi E0-nya pokoknya nilainya nggak pernah berubah. Pokoknya segitu aja. Ya, yang berubah adalah ininya. Nah, ini catatan penting ini. Jadi ada perbedaan apa ya? Sebenarnya ini bisa diterangin kenapa bisa gini. Ya, tapi mungkin kalian terima dulu aja. Kalau redoks reaksinya disetarakan, tapi E0-nya tetap ya. Sementara diterima dulu, mungkin kalau waktunya panjang kita bisa eksplor lebih jauh. Ada penjelasannya. Oke, kita tambahkan dulu, berarti 3Zn plus 2AU3 plus menjadi 3Zn2 plus 2AU. Nah, ini E0-nya tinggal ditambahkan. Berarti 2,26 ya, plus. Nah, okay. Oke. Jadi jawabannya yang C. Mungkin kita bisa Nah, yang ini, reaksi ini nih namanya reaksi sel. Reaksi sel itu namanya ini. E0 selnya ini, potensial selnya. Nah, kalau mau ditulis notasi sel, notasi itu kita menuliskan oksidasinya dulu, oksidasi, kemudian garis 2 gini, garis 2, kemudian reduksi. Nah, garis 2 ini menyimbolkan pemisah antara oksidasi dan reduksi, atau ada yang bilang garis 2 ini menunjukkan jembatan garam, pemisah antara oksidasi dan reduksi. Yang mengalami oksidasi kan kita lihat Zn ya. Nah, jadi di sini nulisnya gini, Zn menjadi Zn2 plus. Ini yang reduksi AU ya, AU3 plus garis 1 AU. Nah, kayak gini. Kalau mau dikasih angkanya juga boleh, tidak juga tidak apa-apa, karena tidak merubah harga E0 begitu. Ini Zn-nya 33, tapi cuma jadi setara aja gini. Nah, kayak gini. Boleh ditulis, boleh enggak. Kalau mau lengkap ya ditulis aja. Gini. Nah, ini namanya notasi sel. Gitu.
pada tingkat yang lebih jauh, biasanya ditambahkan juga jenis elektrodanya. Misalkan tadi elektrodanya Cu gitu ya, atau Zn ya ditulis. Atau konsentrasinya kadang-kadang. Jadi ini Zn2+ ini kan larutan ya. Ini punya konsentrasi. Nah, kadang ditulis Zn2+, misalkan 0,5 M. Nah, kayak gitu. Yang ini juga sama. Misalkan 1 M misalkan. Karena ini punya konsentrasi. Jadi kadang untuk notasi paling dasar tuh seperti ini. Tapi bisa dikembangkan lebih jauh. Pada intinya adalah pembatasnya adalah garis 2 ini. Yang terletak di sebelah kiri ini melambangkan oksidasi. Jadi data-data oksidasi yang bisa ditulis kadang-kadang ditulis semua di sini. Konsentrasinya macam-macam. Yang sebelah kanan adalah reduksi. Semua data reduksi boleh ditulis di sini. Tapi yang paling dasar adalah seperti ini. Dua seperti itu. Oke, sebentar. Oke, ini contohnya ini. Oke, kita mungkin coba sedikit atau ya kita. Oke. Sebuah sel elektrokimia nikel disusun dari nikel di anoda dan PT di katoda dengan menggunakan elektrolit NiNO22 ya. Ini Ni2+-nya nih. Untuk mencelupkan elektroda nikel dan elektrolit yang mengandung ion Cr2O72- dan Cr3+ dalam suasana asam untuk mencelupkan elektroda PT. Nah, kemudian di sini diketahui enol reduksi nikel adalah sekian, enol reduksi Cr adalah sekian. Tuliskan reaksi sel yang setara pada sel elektrokimia tersebut, meliputi reaksi yang terjadi di anoda, katoda, dan reaksi total. Oke. Nah, jadi setelah baca soal, kalian harapannya bisa memahami atau bisa menggambarkan apa dari soal ini bisa menggambarkan itu seperti apa. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi ada dua bejana yang tadi itu. Kemudian dicelupkan yang di sini adalah elektroda nikel. Ini nikel. Larutannya adalah nikel NiNO2. Nah, kayak gini. Yang paling penting adalah ini kalau di ion menjadi Ni2+ dan 2NO-. Nah, kayak gini. Ini di anoda ya tadi. Anoda itu kutubnya positif. Kalau di sel volta kutubnya negatif. Anoda itu negatif. Mengalami oksidasi. Ini kalian harus ingat-ingat. Anoda di elektrokimia itu atau di sel volta itu negatif. Karena nanti di elektrolisis itu anoda positif. Tapi peristiwanya sama. Anoda selalu mengalami oksidasi. Kemudian yang di reduksi. Nah, di sini ini elektrodanya PT. Platina ini. Larutannya di sini adalah Cr2O72- sama Cr3+. Nah, jadi di sini larutannya tidak berasal dari elektrodanya ya, tapi hanya dari larutannya saja. Nah, yang diminta tadi di soal adalah tuliskan reaksi di anoda, katoda, dan reaksi totalnya. Oke, kita bisa tuliskan di anoda dulu. Anoda mengalami oksidasi. Jadi kita bisa tulis yang oksidasi siapa di sini? Yang oksidasi adalah Ni ya. Ni menjadi Ni12. Kita bisa tulis Ni menjadi Ni12 disetarakan sekalian plus 2 elektron. Nah, Ni oksidasi N0-nya berapa? Di soal tadi sudah ada. Ini reduksi nih. 2 plus jadi 0 ya, kan reduksi. 0,28. Berarti kalau oksidasi berarti ini minus. Min 0,28. Min 0,28. Ya, jadi di sini adalah min
0,28. Saya save dulu. Min 0,28 volt. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya yang katoda. Yang katoda itu mengalami reduksi. Nah, reaksinya adalah Cr2O72- menjadi Cr3+. Nah, ini disetarakan. Ini penyetaranya kayak yang awal tadi. Ya. Berarti ini kalikan 2 dulu, yang kurang O ditambah 2O. Yang ruas lain ditambah H+, berarti 14. Gitu, kemudian tambahkan elektron juga. Elektronnya ini tadi plus 14 min 2, 12, 6, berarti 6 elektron. Nah, kayak gini. Oke, sebentar, ini saya biar agak lihat. Berarti ini tadi 14H plus 6 elektron ya. Jadi 6 elektron plus 14H+. Nah, kayak gini. E0-nya adalah, tadi ada di soal, E0-nya plus 1,33. Nah, kita tinggal tambahkan. Karena elektronnya belum sama, berarti kita samakan dulu elektronnya. Ini 6 ya. Yang di sini 2. Berarti ketemunya di 6. Berarti ini kali 3, 3, 3. Nah, ini bisa dicoret. Itu. Sehingga reaksi totalnya adalah 3Ni plus 14H plus Cr2O72- menjadi 3Ni plus 2Cr3 plus 7H2O. Nah, ini menjawab yang A. Yang A kan pertanyaannya, tuliskan reaksi sel yang terjadi. Nah, reaksi sel itu yang paling bawah tadi. Yang setara, ya, yang setara. Jadi semua disetarakan, meliputi reaksi yang terjadi di anoda, katoda, dan reaksi total. Ya, ini anoda, katoda ini, dan reaksi total ya. Gitu. Ini yang A. Yang B, tentukan E0-nya. Berarti E0 sel adalah penjumlahan dari ini. Berarti 1,33 kurangi 0,28. 3 kurangi 8 berapa? 13 kurangi 8, 5. 1,05 ya? 1,05, ya benar. Plus 1,05 volt. Ini. Jadi tinggal ditambahin aja di sini. Plus ya ini. Kemudian yang C nanya apa? Hitung nilai Lenka pada tetapan kesetimbangan reaksi tersebut pada 298 Kelvin. Nah, ini pakai yang dipakai rumus kemarin ya. Jadi ini hubungannya dengan delta G. Delta G itu kemarin rumusnya 1 min RT Lenka, 1 adalah min NFE. Jadi min RT Lenka sama dengan min NFE. 0 sel. Ini. Kan yang ditanya Lenka ya. Berarti ini minnya bisa dicoret sama-sama min. Berarti Lenka sama dengan NFE. N ini adalah jumlah elektron yang terlibat, berarti ini 6. Karena tadi elektronnya 6 ya, KPK-nya kan ketemu 6. Ini saya langsung tulis di sini 6. F-nya adalah tetapan Faraday, nilainya adalah 96.500. Hasilnya 9648 berapa gitu. 96.500 ya. Kali N0 sel 1,05 per R 8,314 T. Suhunya tadi dalam 298 Kelvin. Nah, ya ini dihitung aja nih, nanti ketemu ya dalam lengkap ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi N itu adalah jumlah elektron yang terlibat, N.
ini. Kemudian F ini adalah tetapan Faraday ya, 96500. Dapatnya dari mana? Ini adalah muatan 1 mol elektron ya. Jadi kalau kalian F itu adalah tetapan Faraday. Yang isinya adalah muatan 1 mol elektron ya. Nah, 1 mol elektron itu jumlahnya berapa elektron? Berarti kan 1 mol elektron itu kan 6,02 kemarin itu ya. 6,02 kali 10⁻23 elektron. Nah, muatan 1 elektron itu adalah berapa? Yang 6,623 kalau nggak salah ya. Atau 1,96 ya. Muatan 1 mol muatan 1 elektron. Muatan Oke. 1,59 kali 10⁻⁻19 kolom ya. 1 elektron ya ini. Satu koma 6 kali 10⁻⁻19. Ya, 1,6 kali 10⁻⁻19 ya benar. Di sini tinggal dikalikan 1,6 kali 10⁻⁻19 kolom. Ini nanti ketemunya sekitar 96.500 ya, ini dibulatin deh. Hasilnya enggak segini. Gitu. Nah, kalian mungkin sering dengar istilah elektron volt gitu ya. Sekian elektron volt gitu ya. Nah, elektron volt itu ya sama kayak gini. Elektron volt itu adalah muatan 1 elektron. Jadi ini, 1 elektron volt itu ya ini segini. Gitu. Ya, mungkin kapan-kapan kita bahas soal ini. Nah, ini nanti dihitung ya, ketemu ln K-nya. Kalau mau cari K-nya juga bisa, tinggal di E pangkat ya, atau eksponen. Kita lanjut yang D. Yang D tadi udah hitung SL elektrokimia pada 298 bila Ni2+ sama dengan Cr2+ sama dengan ini 0,1 M dan H+ sama dengan 0,01 M dalam suasana asam sebagai katoda yang tercelup dalam larutan. Oke. Nah, jadi ini yang E ini pakai apa? Persamaan Nernst. Rumusnya adalah E sel tidak ada nolnya, artinya tidak sama dengan E 0 sel min RT per NF ln I. Begini. Nah, kadang-kadang R kan tetapan. T kan suhunya suhu kamar tuh biasanya. N itu jumlah elektron yang terlibat tadi, di 6 ya di sini. F itu 96500. Nah, ln itu bisa dibuat log dengan mengalihkan 2,303. Jadi ini saya kali 2,303 kalikan log I. Jadi ln kan mungkin kurang familiar ya, jadinya log. Nah, ini dikalikan. Ketemunya adalah 0,0592 per N log I. Nah, jadi kalau kalian lihat di rumus terus langsung kayak gini, di belakang sini ini langsung kayak gini, ini dapatnya dari sini. Tapi ini kalian harus tahu bahwa ini suhunya itu 298. Ada keterangannya 298. Kalau tidak ada keterangannya 298, ya kalian harus pakai rumus aslinya yang ini. RT per NF ln Q ya. Kalau suhunya 298 boleh langsung. Gitu. Ya, kita lihat ini suhunya berapa. Oh, ternyata 298 ya. Berarti kita bisa langsung
Tadi N0 yang kita dapat adalah 1,05 ya. 1,05 berarti 1,05 min 0,0592 per N-nya tadi 6 log. Nah, ini adalah Q itu sama kayak K, sama kayak kalian ngitung rumusnya K kesetimbangan kemarin, jadi konsentrasi kanan per kiri. Jadi di sini kan reaksinya ini tadi ya. Berarti yang di kanan ada apa saja? Ada Ni12 pangkat 3, ada Cr3 pangkat 2, itu ya. Yang H2O kan liquid, jadi ini nggak ikut. Kemudian di sebelah kiri, N ini solid, jadi nggak ikut. Ada H plus pangkat 14 sama Cr2O7 2-. Ya, jadi semua yang plus ini kan simbolnya aki. Jadi dia harus ikut ke rumus. Oke, jadi saya cek dulu. Oke. Jadi ini konsentrasi Ni2 plus pangkat 3 kali konsentrasi Cr3 plus pangkat 2, terus di sini H plus pangkat 14 sama Cr2O7 2-. Nah, ini. Terus berarti 1,05 min, coba kita hitung 0,0592 dibagi dengan 6. 0,009866. Mungkin dibulat aja ya 0,0099 atau 0,0009 aja nih. Log. Nah, kita masukkan angka-angkanya ini tadi schedule diketahui. NI-nya itu NO ini sama semua loh, 0,1 ya. Cuma H plusnya aja yang 0,01. Oke, berarti mana tadi? Yang ini semuanya 0,1 atau 10 pangkat 1. Berarti ini 10 pangkat min 1 pangkatkan 3 kali 10 pangkat min 1 pangkatkan 2. H plusnya sendiri yang 10 pangkat min 2 tadi. Pangkatkan 14. Terus yang ini adalah CR-nya sama 10 pangkat min 1. Sehingga kita hitung sendiri di sini ya. Jadi ini log 10 pangkat min 1 pangkat 3, ini pangkat, jadi ini 10 pangkat min 5. Itu yang bawah adalah 10 pangkat min 29. Gitu ya. Ini tinggal dicoret aja. Jadi sama dengan log 29 kurangi 5. Log 10 pangkat 24 ya, positif ya. Karena apa? Karena ini kan naik ya, naik ke atas ya. 24. Kalau di log 10 pangkat 24 berarti ya 24. Berarti ini kalikan 24. Ini 1,05 min 0,00987 kali 24. Ya, kita hitung. Sembilan 987 kali 24. Temunya 0,237. Nah, ini tinggal dikurangi aja. Berarti 1,05 kurangi 0,237. Ketemunya 0,813 volt. Nah, gitu. Kadang memang reaksinya itu cukup susah ya. Ya sebenarnya nggak susah sih. Jadi sebagai seorang kimiawan, menulis reaksi kimia itu kalian wajib bisa. Menulis reaksi kimia yang seperti ini wajib bisa. Karena ini akan semua informasi rumus, misalkan K tadi itu semua didapat dari sini. Jadi kalian seorang kimiawan harus bisa membuat reaksi, gitu ya.
Itu harus belajar membuat reaksi. Oke, berikutnya setelah larutan NiNO2 diganti dengan larutan NiCl2 yang tidak diketahui konsentrasinya, sel elektrokimia tersebut memberikan plus 1,433 volt. Jika konsentrasi ion yang lain dibuat sama seperti soal E, maka hitung konsentrasi. Oke, untuk yang F ini sama persis rumusnya, pakai yang ini. Cuma yang ditanya adalah yang Ni2+-nya. Yang ditanya adalah yang ini. Yang ditanya yang ini. Yang ini nih. Nah, ini untuk soal F ya. Untuk soal F itu yang ditanya yang ini. Kayak gitu. Nah, E0 selnya tetap. Nah, E selnya ini yang tadi itu. E selnya ini segini. Nih, plus 1,433. Ya, sel elektrokimia memberikan. Nah, ini E-nya, E0-nya tetap. E0-nya 1,05 tadi itu. Nah, konsentrasi ion yang lain sama, persis kayak soal E. Jadi ini pakai rumus yang sama persis, nanti selnya udah ada, N0 selnya ada, ininya sama, tinggal Ni12. Nanti CR-nya juga sama, ini 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat min 2, ini 10 pangkat min 1. Jadi untuk soal sel volta ini, kira-kira gambarannya seperti ini. Yang paling banyak ditanyakan itu adalah soal yang istilahnya yang paling susah, yang kadang di SMA itu tidak diajarkan. Gitu. Jadi yang ini. Gitu. Kira-kira. Ya ini ada latihan. Tapi mungkin nanti kita kerjakan kalau ada sisa waktu. Masih ada satu, yaitu elektrolisis. Ya, saya terangin dulu untuk elektrolisis. Ya, elektrolisis itu adalah kebalikan dari sel volta tadi. Sel volta. Kalau sel volta mengubah reaksi kimia menjadi listrik, maka elektrolisis adalah menjalankan reaksi kimia, Jadi reaksi kimia aslinya nggak berjalan. Gitu. Jadi menjalankan reaksi kimia dengan bantuan listrik. Jadi kalau nggak ada listrik, reaksinya nggak spontan atau nggak berjalan. Tapi setelah dikasih listrik, maka reaksi akan menjadi spontan atau reaksi akan berjalan. Nah, gitu. Nah, di elektrolisis ini berkebalikan ya. Jadi kalau di anoda kalau di elektrolisis ini volta. Kalau di elektrolisis anoda itu positif, kalau di volta itu negatif. Tapi peristiwanya sama, ini sama-sama oksidasi. Kalau katoda di elektrolisis itu negatif, kalau di volta itu positif. Peristiwanya sama-sama reaktif. Ya. Terus perbedaan yang lain adalah bejananya, wadahnya. Kalau sel volta tadi, wadahnya itu dua ya. Ada dua tabung reaksi ya. Ada dua tabung reaksi. Nah, kayak gini. Ini ada dua, terus ada jembatan garamnya di tengah. Kalau untuk elektrolisis itu wadahnya cuma satu. Oke, mungkin saya carikan gambarnya dulu. Sel Oke, ini sel elektrolisis. Nah, larutannya misalkan Ki.
Oke, saya carikan gambar yang bagus ya. Ya, ini NaCl, boleh. Oke ya, ini udah kelihatan. Nah, kalau di elektrolisis itu wadahnya itu satu, tapi elektrodanya dua. Kemudian ada baterainya sama. Tapi kalau tadi di sini kan voltmeter ya, bukan baterai ya. Voltmeter itu kan untuk mengukur arusnya. Nah, kalau di sini nih di sel elektrolisis ini baterai untuk sebagai sumber arus listrik atau sumber elektron. Kayak gitu. Jadi seperti ini wadahnya. Nah, untuk menuliskan reaksi, jadi contoh soalnya ini seperti ini. Jadi yang pertama soal A ini adalah kalau kurang besar. Oke. Yang soal A ini tulis reaksinya. Yang kedua adalah gas yang dihasilkan. Gas yang dihasilkan ini nanti pakai hukum, namanya hukum Faraday. Tadi bersama Nernst ya, ada hukum Nernst. Yang kalau elektrolisis nanti pakai hukum Faraday. Ada aturan-aturannya. Ini saya ya, ini. Oke. Nah, ada aturan-aturan reaksi yang harus ditulis di anoda dan di katoda. Oke. Untuk anoda, yang pertama kali diperhatikan itu adalah jenis anoda. Jenis anoda. Karena jenis anoda ada dua. Ada yang logam aktif, ada yang inert. Yang inert itu adalah C atau grafit, ya, karbon atau grafit, PT, platina, dan emas. Aktif itu pokoknya selain inert. Selain yang inert itu pokoknya aktif ya. Nah, kalau untuk yang inert, kalau anodanya inert, maka yang bereaksi adalah ion positif. Sorry, ion negatif. Ion min di sekitar katoda. Karena anoda itu positif, sehingga dia menarik ion-ion yang min. Ion min di sekitar anoda. Ion min di sekitar anoda, apa saja kemungkinannya? Oke, sebentar. Yang pertama adalah, kemungkinan yang pertama A adalah sisa asam oksi. Sisa asam oksi. Sisa asam oksi itu contohnya kayak SO42-, NO3-, kemudian pokoknya yang ada oksigen-oksigennya inilah, C2O42- gitu, dan lain-lain. Maka kalau sisa asam oksi yang bereaksi adalah air. Jadi di sini yang ditulis adalah 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4E. Ini reaksinya. Kemudian yang B adalah ion dari ion klorida. Oh, sorry, bukan ion klorida, tapi halida atau halogen. Ion halogen. Halogen itu golongan 7A ya. Jadi di sini ada Cl-, mulainya Cl ya. Cl-, Br-, dan I-. F-nya tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Ada penjelasannya. Atau mungkin kalian bisa cari dulu, googling gitu. Kenapa fluor tidak masuk? Nah, kalau yang ada di sekitar katoda itu adalah ini, atau saya tulis X- ya. Ini X-, maka X-nya bisa diganti itu, Cl-Br. Maka reaksinya adalah 2X- menjadi X2 plus 2 elektron. Kemudian yang berikutnya adalah yang C, ion hidroksida atau basa OH-, maka reaksinya adalah di sini menjadi H2O, di sini
4OH min menjadi H2O 2H2O plus O2 plus 4E. Nah, kayak gitu. Ini reaksi. Nah, kalau logam aktif, saya misalkan dia L, maka di sini menjadi L menjadi Ln plus NL. Nah, yang berwarna biru itu adalah kemungkinan-kemungkinan reaksi yang terjadi. Jadi, pasti salah satu di antara yang biru, gitu lah intinya. Oke, kita lanjutkan. Untuk katoda, untuk katoda ini apapun jenis katodanya itu yang direduksi selalu ion-ion yang di sekitar katoda. Jadi jenis katoda tidak mempengaruhi reaksi, atau dengan kata lain reaksi selalu ion positif ya, tidak dari katoda. Oke, jadi selalu ion, berarti ionnya yang tertarik adalah ion-ion positif ya. Kemungkinannya apa saja? Jadi di sini ion positif di sekitar katoda. Nah, ion positif apa saja? Yang pertama adalah ion logam golongan 1A, 2A. Jadi ion golongan 1A, berarti 1A itu mulainya Na ya. Mulainya Li. H itu bukan 1A. Ini mulai Li. Li, NaK gitu ya. LiNaK ke bawah gitu. Li, NaK, golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Nah, gitu. Kalau ketemu ion-ion ini, maka yang bereaksi adalah air. 2H2O, tapi reduksi. 2H2O plus 2E menjadi 2OH min plus H2. Ini udah setara. Oke, ya ini udah setara. Jadi kayak gini. Saya simpan. Kemungkinan yang lain adalah ya, sebentar. Logam lain. Yang B adalah logam lain selain A. Logam lain selain yang A. A yang ini ya, lain A. Misalkan besi gitu ya, atau seng gitu. Pokoknya selain ini. Reaksinya adalah N plus N elektron menjadi M. Nah, tapi selain itu ada juga lelehan. Jadi logam lain selain A saya tulis dan lelehan. Lelehan atau leburan itu sama. Lelehan, leburan itu sama. Simbolnya nanti L. Jadi contohnya apa? Contohnya kayak besi, kalau dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi kan mencair kan ya. Nah itu namanya lelehan. Jadi zat murni tapi wujudnya cair. Kemungkinan yang lain yang C adalah asam atau H+. Maka kalau H+, reaksinya adalah 2H+ plus 2 elektron menjadi H2. Nah, ini saran saya ini yang biru-biru ini dihafalin. Ya, yang biru-biru ini dihafalin. Kita ambil contoh untuk misalkan reaksi elektrolisis larutan Ki. Ya, jadi elektrolisis larutan Ki. Saya pakai yang baru. Ya. Jadi kayak gini. Ini ada bejana, kemudian dikasih elektroda. Anggaplah elektrodanya inert, karbon, C. Ini juga sama, elektrodanya inert, C. Ini anoda, positif, ini katoda, negatif. Kemudian di sini ada baterainya. Ini ya. Nah,
Ini larutannya adalah Ki, kalium iodida. Tuliskan reaksi elektrolesisnya. Nah, ini. Langkah pertama, kalian harus mengionisasi si larutannya itu. Ya, tunggu sebentar. Ya. Nah, larutannya kan Ki larutannya. Tulis dulu reaksinya, Ki aqueous atau larutan terion menjadi K+ dan I-. Kalau kalian belum pandai mengionisasi, harus belajar karena mengionisasi itu penting dan hampir ada di semua soal ya. Jadi seperti ini. Kemudian kalian tulis anoda itu kutubnya positif. Jenisnya apa? Nah, ini karbon ya, C. Gitu. Katoda juga sama, katoda negatif, jenisnya adalah C juga. Nah, kemudian kita lihat aturannya. Jenis anodanya tadi kan ternyata C ya. Nah, ini jenis anodanya itu C, karbon C. Maka C berarti lanjut ke nomor 2. Jadi ingat ya, lanjut ke nomor 2. Ion-ion di sekitar anoda. Apa yang di sekitar anoda? Berarti anoda kan positif. Positif itu akan menarik ion min. Jadi ion yang min ini nih seolah-olah itu ketarik ke sebentar. Oke. Hilang ini penyakitnya ini seperti biasa. Sebentar saya tampilkan lagi. Semoga nggak hilang. Tadi udah sempat ke save. Oke ya, sudah kelihatan ya yang di sana hilang. Tulis reaksinya dulu, Ki Ag menjadi K+, Ag dan E-. Oke. Terus reaksi anoda itu positif, elektrodanya adalah karbon. Katoda itu negatif, karbon. Nah, yang ke anoda adalah yang minus. Jadi plus itu menarik min menarik plus gitu ya. Itu udah ketentuan alam ya. Jadi kalau ada plus sama plus itu berarti menyimpang. Min sama min itu juga menyimpang. Ya, jadi plus akan menarik min. Berarti siapa yang ketarik ke anoda yaitu I-. Nah, I- itu ada di mana di sini? I- itu ada di yang 2B ini. Nah, jadi X-nya tinggal diganti I. Jadi kita tulis 2I- menjadi I2 plus 2 elektron. Gini. Kemudian yang katoda itu K+. K+ ada di mana? Nah, katoda K+ itu ada, K itu golongan 1A ternyata. Dan larutan ya, bukan lelehan. Kalau lelehan nanti api. Oh, berarti yang ditulis 2H2O ini. Ya, berarti kita tulis di katoda 2H2O plus 2E menjadi 2OH- plus H2. Nah, yang ditambahkan, set, elektronnya dicoret, tinggal ditulis 2I- plus 2H2O menjadi, oke, hilang lagi nih. Bentar. Oke. Oke, ini tadi 2I- menjadi I2 plus 2E. Save dulu satu-satu, hilang. Kemudian untuk katoda itu berarti tadi 2H2O plus 2E menjadi 2OH- plus H2. Oke. Ini tinggal ditambahkan reaksinya, coret-coret, 2I- plus 2H2O
menjadi I2 plus 2OH. Nah, ini ruangannya itu ada di anoda. Ini ruangannya ada di katoda. Ini plus 2 ya. Gitu. Jadi ini beda ruangan. Nah, jadi secara kalau kalian praktikum ya, itu akan teramati nanti di kutub positif ini atau di anoda ini akan terbentuk I2 gitu. Nah, I2 ini bisa dideteksi dengan I2 kan amilum ya. Amilum. Yodium ya. I2 itu kan yodium. Jadi nanti dideteksi dengan amilum atau mati. Nah, kalau dideteksi dengan amilum, maka nanti warnanya jadi biru. Jadi di sini ditambah pati, larutan pati atau kanji ya. Tepung pakai kanji itu. Tepung kanji atau amilum ya. Nah, nanti warnanya itu jadi biru, biru kehitaman. Sama kayak kalian, kalau kalian punya nasi itu amilum tuh. Coba tetesin sama betadin yang buat luka itu. Nanti warnanya jadi biru tua. Nah, betadin itu iodium. Betadin itu iodium tapi namanya tinctur iod. Iodium tetes aja ke nasi. Nanti warnanya jadi biru tua tuh, nah, nasinya itu. Itu. Nah, ini sama, nanti akan terbentuk biru tua. Sedangkan di katoda ini akan terbentuk OH-. Di sini ada OH-, sama gelembung gas. Kan ada duanya ya. Jadi nanti di sini ada gitu, ada gelembung-gelembungnya itu. Nah, ini gasnya adalah H2. Untuk mendeteksi OH-, kalian pakai indikator PP atau phenolphthalein. Nanti warnanya jadi merah muda di sini. Nah, jadi nanti di sini ini seolah-olah ada batasnya kayak gini. Jadi beda ruangan. Makanya di gambar ini nih, ada garis putus-putusnya ini. Ini seolah-olah itu adalah batasnya antara anoda dan katoda. Tapi sebenarnya nggak ada batasnya. Ini satu ruangan. Nah, itu secara fakta di lapangan ya. Kalau kalian praktikum, mungkin kalian dulu pernah percobaan elektrolit dan non elektrolit itu yang pakai paku dicelupin itu. Kalau ada gelembungnya berarti larutannya elektrolit. Gelembungnya banyak, elektrolit kuat gitu ya dulu itu. Kalau pernah praktikum ya. Kalau enggak paling enggak simulasi atau nonton video gitu. Nah, itu sebenarnya prinsip elektrolisis ini. Itu gasnya bisa ditentukan dan bisa dicari. Gasnya bisa H2, bisa O2, bisa Cl2 dan lain sebagainya. Dari reaksi ini. Jadi ini bentuk yang lebih dalam atau lebih advance tentang elektrolit dan non elektrolit. Oke, kita ke soal. Sel elektrokimia mengandung asam sulfat encer. Asam sulfat itu berarti H2SO4 yang dialiri arus 2,22 ampere selama 4 jam. Tulis setengah selnya. Ini yang A ini persis seperti tadi. Jadi pertama H2SO4 itu diionisasi menjadi 2H plus O 2H plus SO4 2- ya. Plus SO4 2- ya. Aki. Terus anoda positif. Di sini tidak ada keterangan elektrodanya apa. Kalau tidak ada keterangan, anggaplah karbon atau inert. Kalau ada, tinggal ditambahkan ya. Jadi ini inert, anggaplah C. Terus ini katoda negatif C. Siapa yang tertarik ke anoda adalah SO4 2-. Kalau menurut aturan, SO4 2- tadi yang bereaksi adalah H2O, yang 2A ini. Nah, jadi ini dihafalin ini. Ini dihafalin, sama reaksi-reaksinya juga. Sehingga nanti ketika ada soal itu lancar ya. Ini berarti 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Kemudian di 2H ini yang asam tadi itu yang 2C ya, yang ini katoda 2H 2H plus 2E menjadi H2. Nah, ditambahkan ini. Nah, ini elektronnya 2, berarti ini dikalikan 2 ya. Yang bawah, biar elektronnya sama. Ini bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah
2H2O plus 4H plus menjadi, oh ini 4H plusnya jangan dicoret ya, jangan dicoret, plus O2 plus 2H2. Nah ini di anoda, ini di katoda. Jangan dicoret karena ini beda ruang. Jadi yang dicoret elektronnya aja. Gitu. Tulis tentukan volume gas yang dihasilkan. Nah di sini gasnya ada dua. Yang di anoda itu gasnya O2, yang di katoda gasnya adalah H2. Nah ini pakai hukum Faraday. Nah, jadi hukum Faraday itu menemukan bahwa mol elektron setara dengan F tadi itu, setara dengan Q per 96500, setara dengan I. Q itu I kali T, itu ampere kali waktu. Nah ya, ini rumusnya. Mol E itu setara dengan ini. Nah jadi reaksi yang kalian lihat tadi itu yang anoda katoda ini dua ini 4 elektron ini bukan 4 buah gitu ya, tapi ini 4 mol, di mana 4 mol itu isinya berapa buah ya, 4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23, jadi banyak banget ini elektron. Kita hitung untuk yang di anoda, reaksinya tadi 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4E. Nah elektronnya di sini kita ngitungnya pakai rumus I kali T ini per 96500, tinggal dimasukkan angkanya. I-nya tadi di soal ada 2,25, T-nya dalam detik, jadi 4 kali 60 kali 60 ya. Jadi ini 2,25, ini 4 jam, 4 kali 60 kali 60 per 96500. Nah ini dicari nanti berapa, terus kemudian tinggal digeser aja ke O2. Berarti yang O2 nanti adalah seperempatnya dari molnya ini. Misalkan ini ketemunya X, berarti seperempatnya X. Nanti ketemu dalam mol. Nah, setelah ketemu dalam mol, tinggal dikonversi. Ini STP ya, di sini ada keterangan standar pada temperatur standar. Standar ini berarti STP. Kalau temperatur standarnya gas itu 0. Kalau yang tadi 25. Berarti volume gas yang dihasilkan pada temperatur standar. Berarti ini STP itu 0 derajat Celcius 1 atm. Ini. Ya, nanti berarti molnya misalkan ketemunya Y. Y gitu. Berarti tinggal Y kali 22,4 ya. Nanti ketemunya liter. Nah, dengan cara yang sama, kalian bisa mencari juga untuk si katoda. Yang di katoda tadi reaksinya 2H plus 2E menjadi H2. Nah, ini di sini ketemunya X juga sama. Jadi, walaupun 2 elektron, tapi tetap X ya. Gitu. Karena kalau kalian mau menyamakan, ini kan jadi 4 tadi. Ini 4, ini 4, ini 2. Jadi secara perbandingan ini sama. Berarti yang di sini adalah setengah X, ya karena setengah X. Terus kemudian sama setengah X kali setengah X kali 22,4, nanti ketemunya liter juga. Nah, totalnya tinggal ditambah. Jadi total volume gas nanti tinggal ditambah ya. Di anoda berapa, yang ini, yang di katoda berapa. Ya, itu tentang soal elektrolisis. Jadi soal elektrolisis ini cukup sering keluar juga, dan biasanya tidak ada petunjuk-petunjuk yang lain. Jadi soalnya cuma kayak gini aja, tapi jawabannya itu istilahnya banyak dari pengetahuan ya, dari hafalan untuk menentukan persamaan reaksi kimia di anoda, katoda, reaksi sel, dan seterusnya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan untuk redox? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada, berarti mungkin kita bukan kali ini ya. Ini kebetulan insya Allah untuk sesi kali ini ya, untuk sesi ini pelatihan terakhir. Ya, mungkin untuk tahun depan itu ketika KSNK-nya udah dekat mungkin ada lagi. Tapi untuk sesi ini terakhir, jadi karena terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dalam penyampaian. Ya. Untuk diskusi lebih lanjut bisa dilakukan lewat chat WA ya. Tapi dari kemarin nggak ada yang chat. Kalau ada diskusi boleh. Yang di chat aja di WA tanya. Oke, jadi demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.